Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita senantiasa harus berpikir positif dalam mengarungi bahtera kehidupan ini dalam situasi dan kondisi seperti apapun. Karena dengan berpikir positif itu akan melahirkan jiwa-jiwa yang optimis, lahir semangat. Apalagi kita menjadi seorang pebisnis, seorang pengusaha, kita harus berpikir positif terhadap situasi dan kondisi bisnis kita saat ini. Karena dengan berpikir positif itu kita akan mampu mengubah hambatan menjadi sebuah peluang. Tetapi sebaliknya, ketika kita berpikir negatif, maka apapun peluangnya akan menjadi hambatan, akan banyak hambatan yang akan kita hadapi. Nah, ini ada sebuah kisah yang unik dan menarik. Sebuah kisah inspirasi bagi kita seorang pebisnis atau seorang pengusaha. Ada sebuah perusahaan di Tiongkok sedang menjalankan tes terhadap 3 calon staf barunya. Tesnya tergolong sulit karena harus menjual sisir di komplek Biara Shaolin. Kita bisa bayangkan, komplek Biara Shaolin itu adalah komplek di mana para biksu yang berkepala botak tidak memiliki rambut, sehingga mereka tidak membutuhkan yang namanya sisir. Tetapi mau tidak mau, ketiga staf itu harus menjalani tes menjual sisir di komplek Biara Shaolin. Nah, keesokan harinya ketiga calon staf itu menuju sebuah lokasi yang telah ditentukan. Singkat cerita, calon staf pertama itu hanya mampu menjual 1 sisir saja dalam waktu seminggu. Itu pun berkat belas kasihan dan iba dari salah satu biksu yang ada. Bagaimana dengan calon staf yang kedua? Calon staf yang kedua ini mampu menjual 10 sisir dalam waktu yang sama. Nah, gimana dia bisa menjualkan atau menjual 10 sisir di komplek biara itu? Dia bukan tidak lagi fokus menawarkan sisir pada biksu-biksu yang ada, tetapi dia menawarkan menjual sisirnya pada wisatawan yang hadir di komplek itu. Karena di komplek itu banyak turis yang berdatangan, baik dari lokal maupun dari mancanegara. Nah, apalagi komplek itu berada di pegunungan, sehingga angin yang kencang membuat rambut berantakan. Lalu bagaimana dengan calon staf yang ketiga ini? Dia mampu menjualkan 500 sisir di tempat yang sama dalam waktu yang sama. Nah, calon staf yang ketiga ini tidak fokus menjual atau menawarkan pada biksu-biksu ataupun pada wisatawan-wisatawan yang ada. Namun calon staf yang ketiga ini langsung menemui kepala biaranya. Dia menawarkan kerjasama untuk menjadikan sisir ini sebagai souvenir wajib bagi para turis wisatawan yang hadir di situ. Tentunya bisa kita ketahui bersama dari kisah singkat ini.
sama-sama menjual, sama waktunya, sama tempatnya, namun beda hasilnya. Apa yang membedakan? Penjual satu hanya mampu menjual 1 sisir, penjual kedua 10 sisir, dan penjual ketiga bisa 500 sisir. Tentunya adalah strategi, adalah cara berpikirnya. Yang pertama tadi dia berpikir negatif, sudah pasrah sebelum dia bertindak. Dia sudah pesimis dengan situasi yang ada, pesimis dengan hambatan yang ada. Yang kedua, beliau tidak pesimis, namun dia juga tidak berpikir positif. Yang ketiga ini, dia selalu berpikir positif, mencari peluang, berpikir, cari strategi. Akhirnya dia mampu merangkul kepala pimpinan sehingga mendapatkan hasil yang memuaskan. Dialah sang pemenangnya. Dialah yang sukses dalam menjual sisir di komplek Biara Shaolin yang rata-rata biksunya botak, tidak memiliki rambut, namun mampu menjualkan 500 sisir yang ada. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mesti harus berpikir positif agar hambatan yang ada dan tantangan yang kita hadapi ini menjadi sebuah peluang, sehingga kita mampu meraih goal bisnis kita menuju puncak kesuksesan, sukses mulia penuh dengan keberkahan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.